Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dan mahasiswi pendidikan matematika semester 7 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang beranggotakan Fitria Dwi Nurjana, Rama Yulia Astuti, dan Muhammad Hafid Ma'ruf. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi graf planar dan graf bidang. Semoga bermanfaat. Yuk kita simak penjelasannya. Dalam video ini, kami akan membahas tentang pertama, graf planar, kedua, graf bidang, ketiga, aplikasi, keempat, rumus Euler, kelima, ketidaksamaan Euler. Apa itu graf planar? Ada graf planar. Definisi dari graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Disebut juga sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia dapat disebut sebagai graf tak planar. Seperti gambar di bawah ini, contoh dari graf planar dan graf tidak planar. Untuk graf K4 menandakan sebagai graf planar. Dan untuk graf K5 menandakan sebagai graf tidak planar. Sedangkan, apa itu graf bidang? Graf bidang dapat didefinisikan dengan graf yang digambarkan dengan sisi yang tidak saling berpotongan atau disebut sebagai graf bidang. Di bawah ini terdapat contoh dari graf planar dan graf bidang. Apa aplikasi dari graf planar dan graf bidang? Tinjau kembali persoalan utilitas. Terdapat 3 buah rumah gambar A, yaitu H1, H2, H3. Masing-masingnya dihubungkan 3 buah utilitas air atau W, gas atau G, dan listrik atau E dengan alat pengantar seperti pipa, kabel, dan lain-lain. Graf pada gambar A tersebut juga graf biparit lengkap. Mungkinkah membangun jaringan utilitas sehingga tidak ada pengantar yang saling berpotongan? Sebab kalau saling berpotongan, dikhawatirkan timbul masalah yang serius. Misalkan, bila kabel listrik berpotongan dengan pipa gas, dapat terjadi ledakan. Jawab: graf pada gambar A adalah graf biparit lengkap. Jika gambar pada gambar A digambar ulang, ternyata tidak mungkin menggambar sisi yang tidak saling berpotongan, seperti gambar B. Dengan kata lain, persoalan utilitas tidak benar. Apa itu rumus Euler? Selanjutnya yaitu rumus Euler. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri atas 6 wilayah, termasuk wilayah terluar, yaitu terdiri dari R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Jumlah wilayah atau disimbolkan dengan F pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut.
N dikurang E tambah F sama dengan 2, atau F sama dengan E dikurang N tambah 2. Keterangannya adalah di mana F menandakan sebagai jumlah wilayah, E sebagai jumlah sisi, dan N adalah sebagai jumlah simpul. Contoh, ada R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Diketahui jumlah sisi E sama dengan 11 dan jumlah simpul N sama dengan 7. Maka F sama dengan E dikurang N ditambah 2. F sama dengan 11 dikurang 7 ditambah 2. Maka F adalah 6. Selanjutnya, apa itu ketidaksamaan Euler? Ketidaksamaan Euler dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Jika memenuhi ketidaksamaan Euler, maka graf tersebut planar. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ketidaksamaan Euler, maka graf tersebut tidak planar. Pada graf planar sederhana terhubung dengan F wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi dengan E lebih dari 2 selalu berlaku ketidaksamaan E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. Ini dinyatakan dalam korelasi 1. Jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini N lebih dari sama dengan 3, maka berlaku ketidaksamaan Euler E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6. Kita lihat contohnya. K4 adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini N lebih dari sama dengan 3. Sehingga untuk menunjukkan keplanaran K4 kita menggunakan korelasi 1. Diketahui N jumlah simpul sama dengan 4 dan E jumlah sisi sama dengan 6. Maka graf K4 memenuhi ketidaksamaan Euler. Kenapa? Sebab jika kita substitusikan pada ketidaksamaan Euler korelasi 1, yaitu E kurang dari sama dengan 3N dikurang 6, diperoleh 6 kurang dari sama dengan 3 dikalikan 4 dikurang 6 sama dengan 6. 6 kurang dari sama dengan 6 itu benar, jadi K4 adalah graf planar. Kemudian, ketidaksamaan Euler hanyalah syarat perlu agar suatu graf dikatakan planar, tetapi bukan syarat cukup. Artinya, meskipun suatu graf planar sederhana memenuhi kedua ketidaksamaan itu, tetapi tidak selalu menjamin keplanaran suatu graf. Sehingga terdapat korelasi 2, jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini N lebih dari sama dengan 3 dan tidak ada sirkuit yang panjangnya 3, maka berlaku E kurang dari sama dengan 2N dikurang 4. Kita lihat pada contoh. K3,3 adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini N lebih dari sama dengan 3 dan tidak ada sirkuit yang panjangnya 3. Sehingga untuk menunjukkan keplanaran K3,3 kita menggunakan korelasi 2. Diketahui N jumlah simpul sama dengan 6 dan E jumlah sisi sama dengan 9. Kemudian kita substitusikan pada ketidaksamaan Euler korelasi 2, yaitu E kurang dari sama dengan 2N dikurang 4. Diperoleh 9 kurang dari sama dengan 2 dikalikan 6 dikurang 4 sama dengan 8. 9 kurang dari sama dengan 8 itu salah, artinya tidak memenuhi ketidaksamaan Euler. Jadi,
K3,3 adalah graf tidak planar. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai graf planar dan graf bidang. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.